Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya kabar baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang fisika, terutama tentang cahaya. Yang pertama yang kita pelajari itu adalah definisi daripada cahaya. Apa sih pengertian daripada cahaya itu? Ada dua teori tentang cahaya atau sering juga disebut dengan dualisme dari cahaya. Yang pertama, cahaya adalah partikel yang dipancarkan oleh sumber cahaya atau menurut teori partikel. Yang kedua, cahaya adalah gelombang elektromagnetik atau menurut teori gelombang. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang kombinasi medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan berbentuk gelombang transversal. Sifat daripada cahaya. Apakah sifat-sifat daripada cahaya itu? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 N per S. Yang ketiga, cahaya merambat tidak memerlukan medium sehingga dapat merambat dalam ruang hampa. Makanya cahaya atau sinar matahari masih bisa merambat sampai ke bulan, sementara bulan kita ketahui adalah ruang hampa. Berkas sinar. Sinar adalah kumpulan sinar-sinar cahaya. Arah perambatan sinar itu ada 3. Yang pertama, paralel atau yang sejajar. Yang kedua, konvergen atau mengumpulkan. Yang ketiga, divergen atau menyebar. Untuk lebih jelasnya ya, apa itu paralel, apa itu konvergen, apa itu divergen, bisa kalian lihat di videonya ya, ada gambar daripada arah perambatan sinar tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang benda gelap dan benda bening. Apa itu benda gelap? Benda gelap adalah benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Sementara benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh akibat cahaya merambat lurus. Apa sih akibatnya? Akibatnya cahaya itu merambat lurus, terbentuk bayang-bayang. Karena bayang-bayang terjadi karena cahaya merambat lurus dan mengenai benda gelap. Misalnya, pada saat kita berdiri di bawah sinar matahari, kenapa kita bisa melihat bayang-bayang kita? Karena cahaya matahari mengenai tubuh kita dan tubuh kita itu menghambat sinar matahari sehingga di belakang kita atau di samping kita akan terbentuk daerah gelap yang itu disebut dengan bayang-bayang. Umbra dan penumbra. Mungkin kalian sering mendengar apa itu umbra dan penumbra. Umbra adalah bayang-bayang gelap, penumbra adalah bayang-bayang kabut. Kenapa terbentuk umbra dan penumbra? Karena seperti pelajaran kita yang tadi, bahwa cahaya itu merambat lurus. Karena cahaya merambat lurus, maka terbentuklah daerah umbra atau gelap dan daerah penumbra atau daerah yang remang-remang atau masih ada cahaya tapi sedikit. Benda gelap adalah benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya batu, besi, kayu, bulan, dan sebagainya. Sementara sumber cahaya adalah benda yang memancarkan cahaya sendiri. Misalnya lampu, bintang, dan masih banyak lagi ya. Bisa kalian cari sendiri contohnya di sekitar kalian. Apa itu contoh benda gelap dan apa itu contoh sumber cahaya. Karena fisika itu adalah apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita dapat melihat benda? Mata kita dapat melihat benda bila ada cahaya dari benda tersebut yang sampai ke mata kita. Mata dapat melihat bintang karena ada cahaya yang dipancarkan dari bintang dan sampai ke mata kita. Mata dapat melihat batu karena batu memancarkan cahaya yang diterimanya dan pantulan cahaya tersebut sampai ke mata kita. Itulah kenapa kita bisa melihat benda. Sekarang kita akan belajar tentang hukum pemantulan cahaya. Kenapa kita belajar tentang hukum pemantulan cahaya? Kalau kita belajar untuk menggambarkan bayangan daripada suatu benda, maka kita akan menggunakan hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada suatu bidang, dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Yang kedua, sudut datang, kita sebut dengan I, sama dengan sudut pantul, kita sebut dengan R. Maka nilai I itu sama dengan nilai R. Kalau misalnya nilai I-nya 45 derajat, maka nilai R-nya juga pasti 45 derajat. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat ya di gambar.
Nah, sekarang kita masuk ke latihan hukum pemantulan cahaya. Ini contohnya, sinar datangnya 55 derajat, maka sinar pantulnya juga pasti 55 derajat. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat ya di videonya. Sekarang kita akan belajar tentang pemantulan teratur dan pemantulan bau. Apa itu pemantulan teratur? Apa itu pemantulan bau? Bila berkas sinar mengenai permukaan yang halus dan rata, maka sinar akan dipantulkan secara teratur. Sinar yang datang sejajar akan dipantulkan kembali menjadi berkas sinar yang sejajar. Bila berkas sinar mengenai permukaan kasar atau tidak rata, maka sinar dipantulkan ke segala arah atau tidak teratur. Bayangan. Pemantulan teratur dapat menghasilkan bayangan. Contohnya misalnya jika cahaya mengenai cermin, maka dia akan menghasilkan bayangan. Sementara pemantulan tidak teratur tidak dapat menghasilkan bayangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bayangan nyata dan bayangan maya. Apa sih bayangan nyata itu? Apa sih bayangan maya? Bayangan nyata adalah bayangan yang sungguh-sungguh ada dan dapat ditangkap dengan layar. Misalnya, contoh bayangan film di layar gedung bioskop ya, atau bayangan pada proyektor kalau kita menggunakan proyektor. Sementara bayangan maya adalah bayangan yang terlihat ada walaupun sesungguhnya tidak ada, dan bayangannya tidak dapat ditangkap oleh layar. Contohnya, bayangan yang terlihat ada di belakang cermin. Atau misalnya contohnya paling gampang ya, kalau misalnya kita bercermin atau berkaca, maka kita bisa melihat bayangan kita di cermin datar. Itulah contoh bayangan daripada bayangan maya. Cermin datar. Sifat-sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, semu, virtual. Bayangan sama besar dengan bendanya. Yang ketiga, posisi bayangan tegak, tetapi kiri kanan terbalik dan berada di belakang cermin. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini adalah sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Bisa kalian praktekkan ya. Misalnya, kalian melihat diri kalian di cermin datar, sifat-sifat bayangan bagaimana? Pasti sifat-sifatnya seperti sifat-sifat yang telah kita pelajari ini. Ini contoh menggambar bayangan pada cermin datar. Misalnya ada titik A ya. Ada titik A, bagaimana kita menggambarkan bayangan daripada titik A ini dengan menggunakan hukum pemantulan cahaya yang tadi. Misalnya ada sinar yang datang mengenai cermin, kemudian cermin itu akan memantulkannya, dan ada satu lagi sinar yang datang dari A mengenai cermin atau seperti nomor 2 ya, maka sinar itu akan dipantulkan lagi oleh cermin, sehingga bayangan daripada titik A itu adalah di belakang cermin, atau di sini saya sebutkan dengan A aksen. Contohnya misalnya ada garis. Bagaimana bayangannya ini kalau kita menaruhnya di depan cermin? Pasti menggambarkannya itu adalah menggunakan hukum pemantulan cahaya yang tadi. Ada sinar datang dari titik B mengenai cermin, maka itu akan dipantulkan. Kemudian ada sinar datang dari titik A mengenai cermin, maka dia akan dipantulkan. Pemantulannya sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang tadi ya, maka akan terbentuk bayangan daripada garis AB seperti pada gambar di video ini. Bayangan yang terbentuk dari potongan sinar-sinar pantul. Sinar pantul yang divergen akan berbentuk bayangan di belakang cermin dan bersifat maya, semu, dan virtual.